apa kabar? Beda ya suasana kali ini ya. Kita lagi di kebun dan kita lagi ada di plant house-nya Delva Wood. Jadi di Moms Talk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu perempuan yang menurut aku adalah perempuan keren, perempuan hebat. Salah satu moms yang gak berhenti belajar dan mau terus berusaha untuk maju. Wah, keren banget. Hari ini di Moms Talk bersama saya Novita Angel, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Anjar Delva Wood. Hai, itu nama lengkapnya udah Anjar Delva Wood, udah harus ya. Harus melekat kalau Anjar terus Delva Wood. Betul. Jadi kalau Anjar mana? Anjar Delva Wood. Iya, gitu. kalau Anjar doang gak ada yang tahu. Tahu sih tetap ya, tapi kayak nama lengkap gitu ya, Anjar Delva Wood. Anjar, kayak tadi aku bilang, sebenarnya dari awal aku ngeliat Anjar, aku tuh bener-bener seneng banget karena Anjar itu mewakili sosok perempuan yang ibu punya 2 anak, anak balita pula, satu lagi anak SD ya kan. Tapi aktifnya luar biasa, mengurus kebun, tuh mengurus tanaman, aktif jualan tanaman. Nah, aku mau nanya, definisi perempuan aktif kalau buat Anjar apa sih, Anjar? Perempuan aktif tuh menurut aku tuh perempuan yang mau menggali potensinya sendiri. Cakep. Karena sebenarnya tuh kayak Inji, semua perempuan tuh pasti bisa aktif, pasti punya potensi. Tapi kadang dianya masih males. Kira-kira saya nih punya potensi apa ya? Jadi benar-benar ngelakuin 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, itu aja. Dan menganggap diri dia, udahlah saya mah begini aja. Kebanyakan tuh persepsi tentang diri dia sendiri yang bikin dia jadi nggak aktif. Padahal gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang di sekitar dia juga bahkan bisa melihat potensinya, tapi dianya aja kadang suka jadi nggak pede gitu aja. Jadi kadang kita kalau ketemu orang, kamu tuh pinter masak loh, sebenarnya bisa loh ini buat bisnis, tapi enggak, gitu. Enggak deh, aku nggak sempet, atau enggak kayaknya kurang enak deh. Jadi rasa percaya diri seseorang juga membentuk dia bisa aktif atau enggak. Setuju. Nah, Anjar, awal cerita Anjar bisa jadinya bisnis tanaman gimana? Karena kan biasanya kalau ibu-ibu gitu ya, biasanya mulai bisnis itu karena hobi, ya kan? Mungkin kayak gini, bisnis bikin kue awalnya dari hobi bikin kue atau catering karena tadi hobi masak, jahit karena hobi jahit. Nah, kalau Anjar berawalnya dari mana nih, Jar, bisnis tanaman? Kalau aku tuh awal mulanya karena kepepet. Wow, keren nih. Jadi karena bukan hobi ya, kepepet. Hobi juga tapi kepepet. Jadi sebetulnya awalnya kan bukan bisnis tanaman. Jadi waktu itu di usia kandungan aku yang 7 bulan, anak kedua di 2016, itu aku mau nggak mau harus resign kerja. Yang tadinya aku dari awal nikah kan kerja dari pagi pulang malam. Gitu. Kantoran dulu? Kantoran, dan aku sempat ngajar juga. Dan sambil jualan baju juga. Jadi benar-benar sibuk banget. Emang aktif dari dulu ya. Nah terus udah kayak gitu, tiba-tiba harus plek di rumah 24 jam sama balita. Waktu itu anak pertama aku masih balita, ditinggal suami karena suami aku dinasnya di Jogja setahun, hamil besar juga, dan berpikir bahwa aduh kok kayaknya aku nggak berdaya banget ya jadi perempuan. Jadi yang tadinya super sibuk, yang kalau orang nanya mau kemana, mau ke sini, waktu itu kayak dasteran seharian, gendong anak lagi hamil gede, masak, ngepel, cuci piring, gitu-gitu aja yang dilakuin. Dan akhirnya merasa bersalah sama diri sendiri. Kok di usia segini kok gue gak berdaya banget, aku mesti ngapain nih gitu. Akhirnya kan emang udah seneng tanaman, berkebun, tapi belum kepikiran bisnis tanaman tuh Kak. Karena aku kepentok sama modal, nggak ada modal juga kan. Akhirnya reseller. Jadi reseller kayu-kayuan, piring-piring kayu. Aku ikut tuh talenan pokoknya waktu ceritanya Anjar, foto talenan tuh. Nah karena di rumah juga nggak ada background yang bagus, tapi aku punya tanaman, aku jadi background dong. Aku foto-foto di Instagram, mulainya sama di WhatsApp. Waktu itu masih punya WhatsApp grup kantor-kantor lama kan. Orang malah fokusnya ke tanaman aku, malah bilang padahal lagi foto talenan. Talenan nggak ditanya tanamannya. Kamu jual tanaman ya? Terus akhirnya aku mikir, emang kamu mau beli gitu? Perawatan kamu bukan, yaudah ya aku pecah dulu. Jadi dulu tuh aku nggak ada modal, jadi bener-bener satu tanaman tuh aku bagi 2, setengahnya aku jual, setengahnya untuk aku. Karena masih kayak ada ikatan batin sayang nih sama tanaman gitu, karena belum jadi bisnis kan. Awalnya begitu, akhirnya kecebur lah nih. Jadi aku tuh kecebur aja di tanaman. Padahal tuh emang tanaman tuh hobi aja, cuman kayak ya biasanya kan ya di rumah ada tanaman gitu, dirawat sendiri. Sebenarnya fokusnya tuh justru jual ada talenan yang kayu-kayuan itu deh ya. Talenan jadi bonus, yang beli tanaman dapat yang beli tanaman banyak dapat talenan. Nah, tapi berarti abis itu pas Anjar dari dulu berarti udah suka tanaman. Nah, pas akhirnya ternyata kok tanaman malah orang lebih nyari gitu kan. Akhirnya jadi fokusin suka apa bisnis tanaman. Belajar lagi nggak sih, Jar? Kalau belajar, karena dari dulu emang aku
irit kali ya awalnya. Jadi kalau misalnya ngerawat tanaman tuh nggak pakai pupuk Kak, jadi kayak bikin sendiri nih. Oh iya, pakai iya. ini. Banyak kok sebenarnya bahan-bahan organik bisa. Jadi kayak ngebaca-baca searching sendiri aja gitu, dan benar-benar ngerawatnya memang organik semua gitu. Jadi kalau sekarang kan udah banyak tuh pupuk-pupukan macam-macam. Kalau misalnya ada hama ya aku pakai sabun cuci piring. Kalau misalnya mau pakai pupuk pakai kulit telur, aku jemur dulu, aku ini gitu, atau kulit pisang. Mau pilapin daun aku pakai kulit pisang. Jadi benar-benar aku ngelakuin ngerawat tanaman ini pakai barang yang memang ada di rumah gitu. Sampai akhirnya udah punya banyak tanaman, terus plus juga ada yang nanya untuk beli tanaman. Mulai deh tuh tanamannya diposting dan dijual gitu. Jadi dari situ tuh ya. Jadi belajar sendiri-sendiri dan yang benar-benar justru belajarnya dari yang kan banyak ya apa yang ada di rumah kita tuh bisa kita manfaatkan untuk bisa merawat tanaman kita. Jadi mungkin langsung kan sekarang soalnya kan orang identik tanaman itu berarti pakai yang semua yang harus beli deh gitu untuk bisa merawat ya kan ya. Ternyata enggak juga ya. Enggak, kalau menurut aku gini Kak, kalau memang teman-teman ada budget untuk beli produk yang sudah jadi, nggak apa-apa, karena produk itu juga bagus makin dijual. Tapi kalau memang untuk moms yang memang di rumah sekiranya budgetnya terbatas kayak aku waktu itu dan mungkin mau lebih kreatif lagi, kita bisa pakai kok apa yang ada di rumah gitu. Selain bisa menghemat, juga kita bisa berdayain nih barang-barang yang ada di rumah, kayak kulit pisang nggak dibuang, benar. kulit telur, jadi lebih bisa memberdayakan yang ada di rumah. Oke. Anjar, kalau menurut Anjar, apalagi mungkin kalau buat moms yang memiliki ya ada waktu luang lah di rumah, sebenarnya kan kita bisa lah ya membagi waktu. Kayak Anjar cerita tadi, Anjar lagi hamil, punya balita, mengerjakan pekerjaan rumah, tapi akhirnya masih bisa menyelipkan waktu untuk mulai bisnis kecil-kecilan. Nah ibu-ibu yang lain tuh, buat moms yang lain tuh menurut Anjar perlu nggak sih kayak mencari apa yang mereka bisa untuk dijadikan, kata kalau ngomongin bisnis tuh nggak langsung konotasi misalnya catering gede gitu kan ya. Sebenarnya kayak mungkin menyediakan aku bisa bikin kue, ada acara tetangga, aku bikin dulu deh dari pesan aku, dari aku aja. Menurut Anjar perlu nggak sih ibu tuh, seorang perempuan tuh moms itu belajar untuk berbisnis juga? Oh ya, kalau menurut versi aku ya Kak, versi semua Anjar nih. ibu, semua moms itu aku rasa wajib banget settle secara finansial. Jadi bukan masalah pemasukan yang besar, tapi saat terjadi satu yang urgent, sudah punya uangnya sendiri. Walaupun mungkin suami sudah berkecukupan, mungkin memang terlahir di keluarga berkecukupan, tapi cepat atau lambat gitu, dunia kan berputar gitu. Takutnya sesuatu terjadi yang urgent kita nggak siap, entah secara mental, entah secara finansial. Kalau misalnya kita udah bisa nih menempa diri kita sebagai moms, udah sibuk bisnis, capek lah gitu, mau capek saat terjadi sesuatu di finansial keluarga, kita akan lebih siap gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya moms itu kalau menurut aku bener-bener melebihi dari seorang ayah, karena saat nanti sosok ayah finansialnya nggak ada, moms harus tetap jadi ibu, bisa jadi ayah juga gitu. Jadi wajib banget. Sebenarnya nih buat moms tuh mulai bisnis kecil-kecilan ya, itu tuh ya anggap aja kalau kita punya penghasilan itu bisa terpakai dalam keadaan darurat. Betul, ya untuk dana urgent. Tapi kalau aku sih bedanya saat itu, karena kenapa aku memutuskan untuk aktif berbisnis, karena awalnya memang aku bekerja dan dari awal pernikahan biasa berkegiatan, jadi akan merasa beda dan akan merasa sedih di diri sendiri, bukan cuma finansialnya tapi juga merasa yang tadi aku bilang aku nggak berdaya nih, padahal aku tuh mampu, aku tahu aku tuh bisa ngelakuin, ngerawat anak, ngerawat suami sambil membangun bisnis aku. Jadi sebenarnya nggak ada kata nggak bisa ya? Pasti bisa, semua moms pasti bisa, tinggal digali dan dicari aja potensinya di mana. Sama satu lagi, bisnis itu nggak harus modal gede ya? Betul, aku nggak pakai modal kan Kak Delvawood. Jadi ini lucu Kak, aku tuh suami aku tuh satu-satunya orang yang support aku waktu aku mulai bisnis. Jadi orang tua aku, mertua aku, tetangga, bahkan teman-teman di kantor dulu merasa iba, kasihan. Jadi dulu tuh sampai aku tuh keliling naik motor, bawa 2 anak, bawa gemblokan yang Pak Pos itu isinya tanaman keliling kompleks, diusir karena nggak boleh masuk security kompleks. Iya. Sampai kayak gitu, hujan-hujanan, panas-panasan. Dan suami aku tuh sempat melarang karena kasihan, tapi aku bilang aku bisa. Dan suami aku bilang ya udah kalau bisa. Jadi dia benar-benar ngasih aku ruang untuk kamu boleh coba, tapi kalau kamu gagal aku ada gitu. Jadi untuk moms yang memang sedang mulai berbisnis, peran suami juga menurut aku sangat penting, karena kadang sebetulnya kita bisa nih, tapi kadang pasangan kita, suami kita dalam tanda kutip meremehkan dalam hal kasihan gitu. Jangan deh, kasihan nanti kamu capek gitu.
Padahal kita sebagai perempuan tuh cuma cukup didukung loh. Benar. Cukup coba deh kamu coba. Tapi kalau kamu jatuh nggak apa-apa kok, aku akan nolong. Setuju, gitu setuju, yang kayak setuju. gitu. Dan karena suami aku mendukung seperti itu, akhirnya ya udah berjalan begitu aja. Aku tetap menjalani semua itu sampai akhirnya aku bisa mendapatkan pendapatan seperti waktu aku kerja kantor. Wow. Aku lupa bulan keberapa, akhirnya aku minta modal sama suami aku 900.000 untuk bikin truk dan untuk belanja tanaman. Oh, Jadi waktu itu sebenarnya nggak gede ya. Kalau Nggak pasti kan mikirnya wah pasti kayak udah Anjar Iya, segini, iya. pasti modalnya udah enggak. Bahkan ratusan juta nih. enggak, bahkan tuh dulu kalau Ternyata ratusan ribu. 900.000. Dan dan dulu itu aku kalau ke tempat tanaman, ke petani atau ke toko tuh malu karena kan bawa uang 100.000 nih, mau beli apa semua ditanyain. Sampai dicuekin sama pedagangnya, mau beli nggak Bu? Lama banget. Nanya mulu nih Bu. Iya, tapi kan Iya seiring kan? berjalan waktu kan beberapa supplier aku yang dari dulu aku mulai sampai sekarang, bahkan ya dia kirim barang aja nih sekarang kita jualin dulu baru kita bayar gitu. Jadi memang kepercayaan rekan bisnis juga itu berpengaruh buat kita bisa maju. Tapi itu kan ada prosesnya juga. Ada ya? prosesnya. Berarti bisa dibilang kalau aku tanya kesulitan atau tantangan dari perempuan atau seorang moms berbisnis itu salah satunya adalah tidak mendapat support dari pasangan. Dukungan itu paling penting. Dukungan pasangan itu yang utama sih aku bilang. Ya, apalagi nih Jar, yang kesulitan yang Anjar hadapi atau tantangan yang Anjar hadapi saat mulai bisnis nih sebagai ibu rumah tangga nih. Selain dukungan yang pasti waktu ya, karena benar. karena moms itu kan kondisi punya bayi, punya beda. balita, seru tuh. Ada yang anaknya ditinggal oke aja. Kalau anak aku yang kecil itu waktu dulu Kak kemana-mana, bahkan aku kayak reporting, aku sambil gendong pakai jaret. Jadi misalnya kayak nempel banget. Nempel banget. Dia tuh, dan dia ada kolik waktu kecil. Jadi bener-bener kalau misalnya aku mesti ada tamu yang mau ngeliat-liat tanaman di rumah, aku sambil gendong. Jadi tuh yang datangnya kayak kasihan gitu kan. Nggak apa-apa kok, aku udah biasa. Jadi bener-bener kemana-mana pakai jarit atau pakai gendongan kamu gitu. Itu sih tantangan berat buat aku. Tapi saat menjalani itu aku nggak ngerasa berat sih Kak. Karena aku ngerasa kayak aku harus ngelewatin ini nih, karena anak aku nanti akan besar dan nggak mau digendong. Nih mumpung nih dia masih mau nemplok nih ya. Dan akan nggak mau ikut aku kemana-mana. Dan sekarang aku rasain nih anak aku SD udah kayak tadi kan kesini kayak udah males karena udah besar punya dunia sendiri. Bener. Jadi nggak ada halangan sebenarnya, bisa aja kita lakukan semuanya bersamaan dan berbarengan juga. Yang penting yang utama adalah support dari pasangan kita atau dari suami. Nah, Jar, tips dari Anjar untuk moms yang mau mulai berbisnis. Tipsnya yang pertama gali potensi dulu, jangan ikut-ikutan karena sekarang banyak banget bisnis yang ini lagi rame nih kafe, ikut semuanya ini lagi rame nih baju, semuanya baju. Jadi balik lagi kalau memang kalian suka sama bisnis kalian, pasti saat kalian jatuh tuh nggak terlalu sakit gitu. Karena waktu pas awal aku mulai tanaman ini, Delvawood ini, aku pernah kok 1 bulan nggak ada yang beli, tiap hari aku live nggak ada yang nonton. Gitu? Iya. Tapi aku tetap kayak ya udah dirawat aja tanaman, nanti juga gede. Sampai akhirnya udah sebulan udah bisa dipotong jadi 2 pot. Jadi setiap lumayan dong malah jadi setiap rasa sulit dan rasa sakit itu bisa jadi nikmat kalau misalnya kita suka gitu. Setelah ada dukungan, terus udah gitu kita juga udah suka, ya udah jalan aja nekat. Karena gini, bisnis mau modal seperti apapun, kalau kitanya nggak nekat itu akan susah gitu kan. Pokoknya kalau udah ada potensi, kita udah ada niat, udah nekat, pasti ada jalan sih Kak. Benar. Jadi pertama gali potensi, kedua nekat. Ketiga nekat aja. Sama jangan malu. Kadang orang suka malu kan. Dulu aku sampai WhatsApp teman-teman aku nawarin tanaman nawarin. Iya benar-benar. Gak apa-apa, ditolak itu adalah hal wajar. Penolakan itu tuh sebenarnya akan berbuah manis nantinya saat kita udah terbiasa ditolak, udah terbiasa untuk tidak dianggap gitu produk kita. Saat nanti kita sukses pun kita nggak akan terlalu terlampau kok, nggak akan terlalu terbuai kok dengan kesuksesan. Jadi kayak aku udah pernah ditolak, aku masih biasa aja. Itu ngebentuk karakter juga saat kita siap ditolak. Betul. Iya sih. Jar, Anjar tuh kan berarti semuanya jadi banyak belajar ya. Awalnya kan nggak punya niatan bisnis, belajar bisnis jadinya. Betul. Ya kan? Nah sekarang ini Anjar lagi belajar apa lagi nih? Karena ini aku senang nih. Karena buat aku nih keren nih moms yang gak berhenti belajar gitu loh. Aku tuh sekarang Kak Inju, jadi salah satu hal yang sebetulnya aku sesali adalah dulu karena mungkin aku udah terbuai dengan pekerjaan aku, udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah dapat gaji gitu kan. Sekarang aku ngerasain banget udah makin banyak orang yang aku kenal, udah ketemu sama banyak orang yang
oh kok dia bisa gitu. Akhirnya sekarang aku belajar bahasa Inggris. Ini keren ceritanya nih, ini keren nih beberapa ceritanya. kali ini ada yang ngajak ngobrol begini, terus ternyata banyak menggunakan bahasa asing dan aku cuma bengong. Ini ngomong apa ya? Gitu. Tapi aku nggak malu, aku nanya, aku bilang gimana sih kak? Aku pengen deh bisa untuk ngomong bahasa Inggris. Sampai anak aku, misalnya pelajaran bahasa Inggris pun kan SD sekarang udah cas. Oh udah banget. Aku yang kayak bengong Ngikut. dong. Ya, jadi sekarang aku les bareng sama anak aku 4 tahun dan 6 tahun satu kelas. Itu iya. Ininya gurunya kaget gitu, serius bu mau satu kelas? Iya saya beneran nggak bisa dan mau dari basic. Aku mengalami malu pas daftar aja sih. Pas daftar aja, tapi pas di kelas nggak salah nih ibunya gitu kan. Pas daftar aja karena berulang-ulang ditanya sama bagian pendaftarannya, sama bener bukunya, bu. bener nih, ini bukunya sama kayak anaknya, bacanya sama gitu. Jadi ya udah gitu dijalani dan pas aku jalani ternyata nggak berat kok gitu. Bener. Bikin kita jadi lebih nyaman ketemu orang gitu, walaupun memang aku baru 1 bulan ini sih, cuman saat ketemu orang aku jadi lebih nyaman. Nah, kayak nambahin PD-nya kita ya. Lebih pede dan aku lebih, ya itu tadi aku merasa lebih berdaya lagi gitu. Jadi semakin kita belajar itu semakin kita penasaran. Nah, gitu. Jar, pasti Anjar sering denger ini. Banyak juga akhirnya mama saya bilang, tapi kalau aku mau belajar aku mana ada waktu. Aku kan ngurusin rumah gitu iya, kan. bener. Nah ini gimana nih? Pasti Anjar punya tips nih. Kalau waktu sebetulnya sadar atau enggak, biasanya moms di rumah tuh sibuk sama gadget biasanya. Nah makanya kalau bener. kemanapun bawa gadget, termasuk aku ke toilet bawa gadget, sambil cuci piring nonton YouTube, pokoknya yang seperti itu. Moms bisa dimulai dengan mengurangi pakai gadget, itu sangat penting banget. Kayak sekarang nih aku betul-betul hanya membatasi gadget tuh 4 jam 1 hari. Jadi kalau misalnya hari ini aku udah pakai 30 menit nih WhatsAppan kerja, aku break dulu. Nanti aku pakai lagi misalnya jam 8 malam. Jadi gadget tuh hanya selingan. Gitu. Makanya untuk moms yang memang baru mulai merintis nih, misalnya online kan perlu pantau terus nih orderan Instagram. Dibuat waktunya ketat. Jadi misalnya diupdate chat dibales jam segini sampai jam segini. Itu ya bisa juga itu ya. bikin hidup kita tuh lebih terstruktur juga. Bahkan aku sekarang udah ngejalanin detox gadget. Jadi aku kayak misalnya udah berapa bulan aku detox nih seminggu nggak pakai gadget. Bener-bener ngeluangin waktu untuk diri aku, untuk keluarga aku. Karena memang ya di masa sekarang ini ya semua pakai gadget ya kak. Kayaknya kalau nggak ada gadget orang nggak bisa hidup. Susah, nggak bisa hidup gitu kan. Mending nggak ada makan daripada nggak ada wifi. Iya, bener. Nah tapi setelah aku jalani dengan membatasi diri dengan gadget, itu membuat kita lebih berhasil dalam segala hal sih, lebih fokus gitu. Iya, benar. Dan waktunya yang tadinya mungkin kita banyak pakai buat ngeliatin gadget, liatin atau sibuk ngeliatin kepoin sosmednya orang. Iya betul. Itu bisa kita pakai waktunya untuk belajar. Betul. Ya nggak sih? Dan lagi selain itu kita juga harus berhenti untuk kepoin produk orang. Nah ini kesalahan terbesar aku di tahun pertama kak. Oh gitu Jar, ini menarik aku melihat nih tahun pertama Delvaul waktu itu kita belum jadi perusahaan. Tapi waktu itu juga pasti 2017 belum terlalu hits seperti sekarang ya Jar ya. Tapi karena nggak hits itu aku benar-benar nyari. Kayak misalnya Instagramnya kayak Angie punya tanaman apa nih. Wah kok dia bisa punya? Kok dia harganya murah, dapat dari mana? Jadi pikiran-pikiran kita tuh lebih sibuk untuk memantau bisnis orang. Sampai akhirnya aku lupa bisnis aku nih kemana nih arahnya nih. Sampai akhirnya aku stop untuk melihat Instagram saingan aku atau Instagram teman-teman di bisnis yang sama. Boleh sesekali dilihat untuk melihat kita lagi update apa sih, tren apa sih, atau kita langsung fokus aja sharing. Ketemu yuk ngomongin bisnis, itu lebih bagus sih. Karena kalau misalnya kita mau kejar produk orang, kayak orang jual baju, kejar-kejaran motif, kejar-kejaran model, itu nggak akan selesai. Betul. Gitu. Jadi selesaikanlah psikis kita dulu yang suka berpikiran bahwa orang lain lebih baik, kita nggak boleh lebih buruk dari orang lain, kita nggak boleh ketinggalan. Saat kita udah lepas dari itu semua, jalannya akan lebih ringan. Iya sih, gitu. benar banget. Nih karena kita lagi di Delvawood, lagi di kebun, kayaknya kalau kita nggak ngebahas soal soal tanaman tuh nggak seru ya. Satu pertanyaan terakhir. Soal tanaman nih, kan kita tahu sejak pandemi mulai 2020 ya, itu iya kayak udah setahun kan ya. Kita tuh tanaman tuh langsung hits, naik dan melejit. Banget. Nah kalau prediksi Anjar sendiri, akankah ini masih akan berapa lama sih bertahan tanaman ini? Tapi kan kalau aku mikirnya gini, pada dasarnya kan rumah jadi cakep ya, bukan karena tren, tapi sejak rumah ada tanaman jadi betah di rumah, jadi cakep gitu loh. Nah tapi kalau mungkin buat Anjar, ini prediksinya tuh masih akan berapa lama nih?
Kalau menurut aku sih kalau tanaman sendiri, karena aku memulai sebelum pandemi ya. Iya benar-benar. Orang itu saat punya tanaman akan ngerasa terikat kok. Jadi Iya sih. dan ketagihan gitu. Iya sih. Paling nanti mungkin akan ada beberapa orang yang meninggalkan tanaman kok karena memang pekerjaannya mengharuskan Ya, untuk ya, dia lagi nggak keluar sempat rumah. mungkin, lagi nggak ngurus. Kan ada teman-teman yang emang kerjanya harus traveling, harus apa, itu memang dia mau nggak mau tidak bisa mengurus. Tapi untuk teman-teman yang masih bisa WFH atau misal nanti pandemi udah selesai, kerja kantor, pulang kantor masih bisa untuk ngurangin stresnya dia dengan banget. gitu. Itu berasa banget buat Iya, aku. dan tanaman ini kan selain memang sekarang tren gitu, kayaknya orang juga memang udah kebutuhan sih Kak. Iya, setuju. Kebutuhan karena gini, kalau mungkin ada teman-teman yang udah merawat hewan dan memiliki ikatan sama hewan itu kan merasa senang nih kalau pulang kerja. Tapi beberapa teman-teman atau moms di rumah yang nggak bisa pelihara hewan pasti larinya ke tanaman. Betul. Terus yang kedua kayak Angie bilang, tanaman tuh bikin rumah bagus. Jadi pas Iya, dilihat kok jadi lebih bagus ya rumah aku gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi masih lama. Masih lama ya. Masih Paling nggak lama. buat moms tuh pasti setuju lah ya. Tanaman tuh bikin cakep rumah. Pasti, Ya bikin kan? cakep rumah dan Instagram. Betul banget. Anjar, terima kasih banyak ya udah mau sharing Sama-sama, sama kita di Angie. sini. Sudah menginspirasi banyak moms nih ya tentunya supaya memang jadi perempuan itu, jadi moms itu kita tetap harus aktif dan tidak boleh berhenti belajar. Nah, buat moms semuanya, Anjar Delvawood ini juga merupakan Moms of the Month kita. Jadi nanti boleh baca juga cerita Anjar lebih detail lagi ada di www.motherandbaby.co.id. Anjar, terima kasih ya. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat moms. Bye. Thank you Mas. Bye.